Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Bondoso kelas 7 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan bersama. Saya Kusuma Wardani, Waka Kurikulum MTSN 1 Bondoso. Pada kali ini akan memberikan materi tentang sosialisasi program kurikulum dan prestasi alumni MTSN 1 Bondoso. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung menjadi insan madrasah di MTSN 1 Bondoso. Akan ada banyak hal-hal penting yang perlu kalian catat dalam sosialisasi program kurikulum ini. Namun sebelumnya kalian harus paham dulu apa visi dari MTSN 1 Bondoso, karena dengan mengenal visi dari madrasah kita, maka kalian akan tahu tujuan dan arah dibawa kemana siswa dari MTSN 1 Bondoso tersebut. Visi dari MTSN 1 Bondoso yaitu terwujudnya insan madrasah yang agamis, dinamis, inspiratif, dan berkualitas serta berwawasan lingkungan. Ini sesuai dengan prioritas unggulan dari madrasah kita, yaitu dalam gerakan Ayo Membangun Madrasah adalah madrasah inspiratif. Untuk program kurikulum di MTSN 1 ini sebenarnya banyak ya program-program yang ingin kami berikan, hanya karena saat ini masih dalam masa pandemi, kita masih BDR istilahnya, belajar dari rumah. Anak-anak tetap semangat walaupun mungkin masih kebingungan, banyak pertanyaan bagaimana dan caranya belajar dari rumah. Nanti akan Ustazah terangkan. Untuk mata pelajaran dari MTSN 1 Bondoso ini ada 16 mata pelajaran yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok A. Kelompok A ini terdiri dari 11 mata pelajaran. Yang ke-1 yaitu mata pelajaran PAI, ada 4. Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Selanjutnya masih dalam kelompok A yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Ada 11 ya. Untuk kelompok B ada 5. Yang pertama yaitu TIK, mata pelajaran Teknologi Informatika. Kemudian Seni Budaya, Menjaskes atau olahraga ya yang kalian lebih kenal. Dan ada 2 molok. Molok yang pertama yaitu pembiasaan baca tulis Al-Quran, dan molok yang kedua adalah tahfidzul Quran. Untuk program-program yang ada di madrasah kita, yang pertama itu program kelas tahfidz yang kalian sudah ikuti tesnya kemarin, tes tahsin. Nah, untuk program tahfidz ini, tes tahsin ini nanti akan dipilih sekitar 50 anak dan akan diumumkan besok. Untuk yang 50 ini nanti akan dikerucutkan lagi, dipilih 30. Nah, dari 30 ini nanti yang lolos hanya 22. Jadi dari keseluruhan jumlah siswa-siswi MTSN 1 Bondoso kelas 7, untuk kelas tahfidz kita akan memilih 22 siswa. Nah, selain program kelas tahfidz, kita juga nanti akan
membidik kelas baru, yaitu kelas sains dan juga kelas bakat dan minat. Nanti ditunggu saja, akan ada seleksi baik itu dari nilai ijazah maupun nilai rapot dan juga pengetahuan. Ada juga program ekstrakurikuler, ada sekitar 12 ekstra, mungkin sama Ustadz Fauzi sudah dijelaskan ya ekstrakurikulernya ini. Kemudian program tahsinul akhlak, di mana di sini akan ada program atau kegiatan-kegiatan pembiasaan yang itu akan membentuk karakter dan akhlak kalian menjadi karimah, menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga setiap tahunnya mengikuti kegiatan BMA Bondowoso menghafal Al-Quran. Untuk Bondowoso menghafal Al-Quran ini tidak mesti anak kelas tahfidz saja yang bisa mengikuti. Di luar kelas tahfidz tapi dia mempunyai kemampuan atau dia mempunyai hafalan yang sudah lolos di tim munakis, maka dia berhak juga untuk mengikuti kegiatan BMA. Makanya nanti jika masih berminat tidak lolos di kelas tahfidz, bisa ikut ekstrakurikuler tahfidz, kami sediakan. Selanjutnya ada juga kegiatan, biasanya nih kalau masa normal ya, bukan pandemi, nanti ada Jumat beramal, yaitu setiap siswa nanti bersedekah, biasanya tiap Jumat seikhlasnya, dan itu digunakan untuk kepentingan madrasah dan juga kembali kepada siswa-siswi itu sendiri. Ada juga program istijabah. Istijabah ini adalah program setiap 1 bulan sekali, di mana istilah istijabah ini diartikan dengan sholat isya, istighosah, dan juga sholat hajat bersama wali murid, murid dan guru setiap bulan. Hanya saat ini masih belum bisa terlaksana. Semoga kita berdoa bersama COVID ini segera berlalu, sehingga segala program kegiatan yang biasanya dan harusnya sudah kalian dapatkan dari MTSN 1 Bondowoso itu dapat terrealisasi. Ada juga di sini kegiatan tadarus keliling. Ini rutinan ya, nanti per kelas ada sesuai permintaan. Misalnya di rumah salah satu siswa minta untuk diisi dengan hataman dan tadarus keliling, maka kami memfasilitasi. Anak-anakku di MTSN 1 Bondowoso, semua siswa dianjurkan untuk tetap mengaji, terutama di musola ya. Jadi gerakan kembali ke musola yang dicanangkan di Kabupaten kita Bondowoso itu hendaknya tetap terlaksana. Jangan karena sudah sekolah tingkatan menengah, sudah merasa lebih dewasa dari adik-adiknya, lalu tidak mengaji. Tetap mengaji. Jikapun tidak ke musola, kalian di rumah harus tetap istiqomah mengaji setiap harinya. Karena apa? Karena ini akan kembali kepada diri kalian sendiri, baik sehingga kelancaran, kemudian furudul ainiyah tetap terlaksana meskipun masa pandemi ini tidak masuk ke madrasah. Selanjutnya ini untuk kurikulum MTSN 1 Bondowoso kita menggunakan KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana di situ kita mengikuti kurikulum 2013 yang dipadu-padankan dengan KMA, Keputusan Menteri Agama 184 tahun 2018, di mana untuk rubrik penilaian dari kurikulum 2013 ini tetap 3, yaitu penilaian sikap. Sikap ini terbagi 2, sikap spiritual dan sikap sosial, yang mana penilaiannya ini berdasarkan observasi, pemantauan langsung ya. Kalau saat ini gimana cara mantaunya? Banyak cara, karena di kelas-kelas guru dan semua wali kelas itu berinteraksi dengan siswa, baik itu melalui WhatsApp ataupun sosial media lainnya, sehingga segala macam tingkah laku kalian tetap kita pantau. Dan juga nanti akan ada kegiatan home visit ya.
wali kelas akan bergiliran untuk berkunjung ke rumah peserta didik yang itu dijadwal bekerja sama dengan guru mapel dan guru BK. Selanjutnya penilaian sikap sosial juga. Jadi itu sama, masih dengan observasi, penilaian diri nanti kalau masanya sudah normal, dan juga atau penilaian antar teman. Untuk yang kedua penilaian kognitif atau pengetahuan. Kalau untuk kognitif ini akan ada penugasan, tes lisan, tes tulis. Untuk tes tulis mungkin seperti ulangan harian atau tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu sudah. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini macam-macam ya, bisa praktek, mungkin dari apa yang dipelajari, apa yang diberi tugas kalian akan ada tugas yang itu nuansanya praktek, proyek atau portofolio. Jadi anak-anak mohon walaupun belajar dari rumah tetap semangat. Ini adalah momen dimana kita memaksimalkan kemampuan kita, walaupun mungkin ada yang belum begitu canggih untuk mengoperasikan handphone atau tidak tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang waktunya kita itu berinovasi, kita mencari tahu baik melalui saudara atau teman. Bertanya, jangan malu-malu sehingga kalian tahu apa tugasnya dan bagaimana caranya. Jika masih bingung, langsung tanyakan ke guru yang memberi tugas atau wali kelasnya atau Ustazah Kusuma, siap melayani kalian 24 jam kecuali tidur. Nah, selanjutnya di bidang prestasi, banyak sudah prestasi yang diraih oleh madrasah kita, baik itu di bidang akademik dalam rangka biasanya olimpiade, mengikuti kegiatan olimpiade, IPA, bahasa Inggris, atau matematika. Kemudian prestasi di bidang olahraga juga, kita kemarin sudah mengirimi kandidat pada Aksioma ya, acara lomba Aksioma di provinsi. Kemudian di bidang ekstrakurikuler juga Macimpeng Dynasty, tahu sendiri sudah banyak prestasi yang sudah diraih baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Untuk alumni MTSN 1 Bondowoso ini beragam penyebarannya, ada yang ke MAN 2 Malang, MAN Jember yang paling banyak, mungkin juga ada separuhnya sekitar ada yang mondok di Pondok Pesantren Nurjadid, Salafiyah Safiyah Sukorejo, Sidogiri. Nah, banyak. Jadi begini, untuk lulusan madrasah dasarnya akan kita perbaiki. Semua dewan guru bekerja sama untuk memperbaiki dasar keilmuan dari siswa, baik di bidang agama maupun di bidang umum, yang mana nantinya akan sangat berguna untuk kalian. Jika kalian mondok, maka dasarnya itu tinggal melanjutkan saja karena sudah mapan, pondasinya sudah bagus, laksana bangunan pondasinya itu sudah kuat. Nah, untuk yang tidak mondok mungkin karena ada banyak alasan, misalnya melanjutkan ke sekolah atau madrasah sekitar, nah itu juga tidak ada masalah karena kalian sudah punya dasar yang kami berikan, baik itu melalui kegiatan Furudul Ainiyah, melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari, ataupun segala tugas dan pengajaran yang sudah diberikan oleh guru masing-masing. Salah satu alumninya banyak yang sudah menjadi, baik itu polisi, pramugari juga ada, guru lah. Ustazah Kusuma ini alumni MTSN 1 Bondowoso. Di MTS juga ada yang sudah menjadi guru MTS, Ustazah Hani, Ustazah Ghafur, itu alumni-alumni. Dan masih banyak di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah lainnya yang sudah menyebar lulusan MTSN 1 Bondowoso berkiprah, baik itu dalam bidang sosial, keagamaan, dan hal-hal lainnya. Mungkin ini pemaparan Ustazah dari materi sosialisasi, kurikulum, dan prestasi serta alumni. Anak-anak silahkan untuk merangkum ya. Saya akhiri.
akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.